Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Yoga Pratama dari kelas 10-5. Saya akan menjelaskan materi lari jarak pendek, renang gaya dada, lompat jauh, kebugaran jasmani. Pertama, lari jarak pendek. Lari jarak pendek merupakan salah satu cabang olahraga lari yang mengendali kekuatan dan kecepatan, sehingga harus dilakukan dengan tepat dan cermat. Berikut adalah beberapa teknik dasar lari jarak pendek yang bisa Anda lakukan. Yang ke-1, melakukan persiapan. Yang kedua, melakukan pemanasan. Yang ketiga, mulai lari jarak pendek dengan perlahan. Yang keempat, melakukan pendinginan. Dan kelima, manfaat lari jarak pendek untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, melakukan persiapan. Persiapan pertama yang dilakukan untuk melakukan lari jarak pendek adalah menggunakan sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan ukuran. Selain itu, Anda juga disarankan untuk mengenakan pakaian olahraga yang nyaman dan terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Kedua upaya ini bertujuan untuk memastikan Anda dapat melakukan lari jarak pendek dengan nyaman dan aman. Yang kedua, melakukan pemanasan. Sebelum memulai lari jarak pendek, penting untuk melakukan pemanasan agar tidak mengalami cedera. Pemanasan dan dilakukan dengan jogging ringan atau berjalan kaki selama 5-10 menit. Lalu dilanjutkan dengan melakukan beberapa peregangan sederhana untuk menghindari koderet otot. 3. Mulai lari jarak pendek dengan perlahan. Untuk pemula lari jarak pendek dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh. Ketika sudah terbiasa dengan olahraga ini, Anda bisa menambahkan kecepatan, jarak, dan set lari. Anda dapat melakukan satu set lari yang terdiri dari 3-4 kali lari jarak pendek selama 2-30 detik. Lalu dilanjutkan dengan istirahat selama 4-5 menit setiap kali menyelesaikan satu set lari jarak pendek. Lakukan olahraga ini sebanyak 2-3 hari dalam seminggu secara konsisten untuk mendapatkan manfaat maksimal dari lari jarak pendek. Dan manfaat lari jarak pendek untuk kesehatan tubuh. Lari jarak pendek akan memaksa tubuh Anda untuk bekerja dengan maksimal dan kurun waktu yang singkat. Peningkatan energi dalam waktu singkat dan cepat ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, renang gaya dada. Renang merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di dalam air. Terdapat berbagai macam variasi gaya berenang, di antara renang gaya dada, gaya punggung, gaya ganti, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Yang ke-1, posisi badan. Yang kedua, gerakan kaki. Yang ketiga, gerakan tangan. Yang keempat, pengambilan napas. Yang ke-1, posisi badan. Saat melakukan renang gaya dada, posisi badan datar dengan kemiringan kepala lebih tinggi dari kaki. Posisi ini memungkinkan gerak tendangan kaki dalam air serta bahu yang sejajar saat tangannya mengayun. Kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada adalah gerakan yang menyerupai bentuk gerak kaki kakak. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul. Lalu pergelangan kaki diputar mengarah keluar dan melakukan gerak menginjak, mendorong ke belakang. Ketiga, gerakan tangan. Pada saat meluncurkan, lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan ke kiri. Tetapi perlu terlalu ke samping, cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Keempat, pengambilan napas. Teknik pengambilan napas pada saat renang gaya dada terjadi ketika gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian. Lompat jauh. Lompat jauh merupakan hasil kecepatan horizontal yang dibuat dari awalan bergaya vertikal yang dihasilkan dari kekuatan tolakan kaki. Resultante dari kedua gaya akan menghasilkan gerak parabola dari titik pusat gravitasi.
Teknik lompat jauh, yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga sikap badan di udara, yang keempat sikap mendarat, dan kelima gaya. Kesatu, awalan. Teknik awalan atau ancang-ancang merupakan gerak pemulaan dalam lompat jauh. Teknik ini dilakukan dengan berlari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan. Hasil kecepatan awal ini merupakan kecepatan horizontal yang berdampak pada besaran gaya tolakan. Tolakan merupakan gerak perubahan atau perpindahan dari gerakan horizontal menjadi gerak vertikal yang dilakukan secara cepat. Atlet harus sudah mempersiapkan diri saat melakukan lari awalan. Kemudian dirinya akan melakukan tolakan sekuat-kuatnya pada langkah terakhir. Gerak ini akan memungkinkan tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. 3. Sikap badan di udara. Sikap badan di udara sangat erat kaitannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Tubuh ketika lepas dari papan tolakan dipengaruhi oleh kekuatan yang disebut sebagai gaya penarik bumi. Keempat, sikap mendarat. Sikap mendarat adalah gerak yang dilakukan pada waktu mendarat kedua kaki. Cara mendarat yang benar pada lompat jauh adalah sesaat sebelum mendarat. Kedua kaki dibawa ke depan sehingga tungkai lurus dengan jalan, lalu mengangkat paha ke atas. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebih, sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Terdapat berbagai macam komponen kebugaran jasmani yang dapat mendukung kesehatan dan kebugaran tubuh seperti di bawah ini. Yang pertama, daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan gaya eksplosif, keseimbangan. Yang terakhir, koordinasi. Daya tahan adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sandi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Gaya eksplosif adalah rangkaian kerja beberapa unsur gerak otot dan menghasilkan daya ledak jika dua kekuatan tersebut bekerja secara langsung atau bersamaan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk bertahan dari suatu tekanan atau beban. Dengan memiliki keseimbangan yang baik, risiko mengalami cedera lebih rendah. Latihan keseimbangan yang dapat diterapkan untuk menjaga kebugaran jasmani adalah gerakan sikap lilin atau berdiri dengan satu kaki. Koordinasi adalah pengimbangan dan penggerakan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerja yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.